Usai heboh rasisme, Enzo Fernandez jadi wakil kapten si biru. Enzo Fernandez belum lama ini kena kasus cen rasial, yang membuatnya dikecam sesama pemain The Blues, tapi ya kini malah jadi kandidat kuat wakil kapten. Fernandez dan timnas Argentina dituding melakukan pelecehan rasial saat merayakan juara Copa America 2024. Para pemain tim Tango menyanyikan lagu bernada olok-olok ke timnas Prancis, yang diisi banyak pemain keturunan. Cen rasis itu berbuntut panjang. Federasi Sepak Bola Prancis, FFF, bahkan mendesak FIFA untuk menghukum timnas Argentina. Buat Fernandez, efek aksi itu terasa betul, sebab ia dikecam oleh sesama anggota Chelsea yakni Wesley Fofana, Malo Gusto, dan Axel Disasi. Si biru sempat melakukan penyelidikan internal, namun tak mengambil langkah apapun. Enzo Fernandez sendiri telah meminta maaf, baik via media sosial maupun langsung ke skuad Chelsea. Manajer London Biru Enzo Maresca juga memastikan isu ini sudah selesai. Menariknya, ia malah memberi sinyal bakal menjadikan Fernandez sebagai wakil kapten. Hal itu diungkap selepas laga uji coba kontra Real Madrid, kala Fernandez diberi ban kapten oleh Reece James. Dia adalah salah satu pemain penting kami, ungkap Maresca dikutip Standard. Sejujurnya, ketika kami mengganti Reece, dia memberikan ban kapten ke Enzo dan ini menunjukkan betapa Enzo dihormati di dalam skuad. Rasanya itu cukup jelas, imbuhnya. Padahal Frank Lampard sudah peringatkan The Blues. Si biru kegemukan skuad jelang Liga Inggris musim 2024-2025. Padahal, ex-manajer sekaligus pemain legendanya, Frank Lampard sudah kasih peringatan. Si biru punya 45 pemain jelang Liga Inggris musim 2024-2025 yang akan dimulai pada pertengahan Agustus ini. Tak ayal, Chelsea masih hobi merekrut banyak pemain muda di bawah usia 25 tahun. Para pemain yang musim lalu dipinjamkan dan kembali lagi belum jelas pula nasibnya. Sebut saja salah satunya adalah kiper Kepa Arrizabalaga. Gemuknya skuad harus membuat London Biru segera bersih-bersih, merujuk pada regulasi Premier League. Skuad yang didaftarkan suatu klub untuk berkompetisi di Liga Inggris hanyalah berjumlah 25 pemain termasuk 8 pemain berstatus homegrown, HG. Kegemukan skuad sudah pernah dikeluhkan oleh ex-manajer sekaligus pemain legenda Chelsea, Frank Lampard. Lampard pernah 2 periode menjadi manajer Chelsea pada tahun 2019 sampai tahun 2021 dan di tahun 2023. Chelsea punya skuad gemuk dan berisikan banyak pemain dengan penuh kekecewaan. Mereka sudah tidak jelas nasibnya, akankah bisa bermain atau dipinjamkan atau tersisih, dijual red, jelasnya dilansir dari Mirror pada akhir tahun 2023 kemarin. Ketika saya di sana saya bisa melihat semangat tim dan kebersamaan tidak ada, cetusnya. Frank Lampard menyebut, kegemukan skuad bakal membuat suasana di ruang ganti jadi tidak harmonis, lalu ujung-ujungnya adalah hasil yang buruk di lapangan. Tantangan besar di Chelsea adalah skuadnya yang kegemukan. Situasi itu harus segera diselesaikan karena para pemain akan cemas dengan nasibnya sendiri-sendiri, tutupnya. Samu Omorodian bakal jadi pemain nomor 9 impian Chelsea. The Blues lagi-lagi mendatangkan penyerang tengah pada awal musim 2024-2025. Kali ini, London Barat memboyong Samu Omorodian dari Atletico Madrid dengan harga tidak murah, 35 juta pound. Sebenarnya, si biru punya beberapa pemain berposisi penyerang tengah. Nicholas Jackson tampil cukup bagus musim 2023-2024 lalu. Selain itu, masih ada Christopher Nkunku dan Armando Broja untuk peran itu. Bahkan, sebelum Omorodian, si biru juga mendaratkan satu penyerang tengah pada diri Marc Guiu. Jadi, secara kuantitas, manajer Enzo Maresca sejatinya punya stok penyerang tengah yang cukup. Namun, London Barat ngotot mendatangkan Samu Omorodian. Ada sesuatu yang spesial dari penyerang berusia 20 tahun itu. Apakah dia bisa jadi pemain impian Chelsea? Pada musim 2023-2024 lalu,
Samu Omorodion bermain untuk Deportivo Alavés dengan status pinjaman. Dia bermain cukup bagus, dengan catatan 8 gol dan 1 assist di La Liga. Dia dapat menit bermain yang cukup. Dikutip dari WOSCOR, Omorodion punya gaya bermain yang sangat khas bersama Alavés. Alavés bukan tim dengan penguasaan bola yang bagus. Rata-rata penguasaan bola mereka hanya 40,7%. Secara otomatis Omorodion jarang mendapat bola. Namun, dia cukup terampil saat berada di dalam kotak penalti. Musim lalu, Omorodion hanya melakukan 14,8 kali umpan per 90 menit. Dia juga hanya melakukan 3,4 kali sentuhan bola di kotak penalti. Namun, dari minimnya kesempatan itu, Omorodion mampu menciptakan banyak situasi berbahaya. WOSCOR mengkategorikan Alavés sebagai tim yang mengandalkan serangan balik pada musim 2023-2024. Omorodion jadi bagian penting dalam setiap upaya serangan Alavés. Omorodion tidak digambarkan sebagai pemain yang bisa membantu menghubungkan serangan atau antar lini. Namun, Omorodion diklaim sebagai pemain yang lebih efektif ketika menerima bola di dalam kotak penalti. Omorodion diyakini akan cocok dengan skema 4-2-3-1 yang disusun Enzo Maresca. Namun, dengan usia yang masih muda dan pengalaman di top level yang kurang, London Barat harus memberi waktu dan bersabar dengan progres Omorodion. Si Biru rampungkan transfer bek asal Argentina ini. Klub Premier League, The Blues membuat pengumuman penting. Mereka mengonfirmasi telah mengamankan jasa Aron Anselmino dari Boca Juniors. Di musim panas ini, Chelsea memang aktif di bursa transfer. London Biru mendatangkan banyak pemain agar mereka bisa semakin kompetitif di musim 2024-2025 ini. Sejauh ini sudah ada 7 pemain yang bergabung ke Stamford Bridge. Namun ternyata 7 transfer itu tidak cukup untuk Enzo Maresca. Beberapa saat yang lalu, The Blues resmi meresmikan perekrutan ke-8 mereka. Si Biru sukses mengamankan jasa Aron Anselmino dari Boca Juniors. Melalui situs resmi mereka, The Blues mengonfirmasi keberhasilan mereka mendapatkan jasa Anselmino. Bek berusia 19 tahun itu ditebus dari Boca Juniors dengan mahar transfer yang dirahasiakan. Namun Chelsea mengumumkan bahwa sang bek akan menekan kontrak jangka panjang di Stamford Bridge. Ia sepakat untuk membela Chelsea untuk 7 musim ke depan hingga tahun 2031 mendatang. Dalam keterangan resmi mereka, Chelsea mengonfirmasi bahwa Anselmino tidak langsung memperkuat tim mereka di musim panas ini. Ia akan dipinjamkan kembali ke Boca Juniors. Ia akan membela klub asal Argentina itu selama 6 bulan ke depan. Jadi Anselmino baru bergabung bersama Chelsea di awal tahun 2025 mendatang. Anselmino sendiri merupakan bek tengah kedua yang didatangkan London Barat di musim panas ini. Sebelumnya Chelsea berhasil mengamankan jasa Tosin Adarabioyo dari Fulham dengan status free agent.